kita udah berhari-hari di sini tuh nunggu cuaca bagus gitu loh, karena udah beberapa hari kita nggak bisa melakukan pemanjatan. Kita ada di Bandara Sentani, Jayapura. Hari ini kita langsung terbang sekitar jam 10, nyampe jam 10.40 di Wamena. Wamena menjadi titik awal pendakian kami ke Puncak Trikora, karena di Wamena kami harus mengurusi beberapa izin di kantor Balai Taman Nasional Loren. Saya bersama Kang Ian, Preden akan melakukan presentasi kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama ekspedisi di kawasan Taman Nasional Loren, terutama koridornya Habema dan Puncak Trikora. Saat ini kita coba lihat ini adalah dari atas, ini Puncak Trikora kalau kita lihat yang di bawah. Nah, kita bakal tinggalin lagi itu webbing itu untuk ngelewatin si celah itu, walaupun celahnya cuma 10 meter ya. Teman-teman sudah paham tentang simaksi ya. Sistem simaksi di mana-mana kalau di kawasan konservasi. Nah, khusus untuk di Lawrence kami belum berlakukan karcis yang one day trip ya. Kalau di tempat lain kan ada karcis one day tripnya ya. Kita baru selesai audiensi dengan pihak Taman Nasional Lawrence dan kita memberi informasi apa rencana kegiatan kita selama ekspedisi pemanjatan ini. Itu kita sambut baik sama kepala balainya datang dan kita berdiskusi langsung, dan dia memberikan arahan juga dan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan di kawasannya. Sekarang kami udah mendapatkan izin dari Taman Nasional Loren, dan sekarang kita bersiap untuk menuju Danau Habema, titik awal pendakian menggunakan mobil 4-wheel drive. Semangat! Bapak boleh pimpin doa, Kak? Kita semua sama Bapak pimpin doa. Boleh. Mari kakak-kakak di sini. Kita berdoa. Terima kasih Yesus. Yesus adalah pengasih, penyayang sepanjang masa. Ini kami perjalanan, kami akan menuju ke tempat yang kami akan pergi. Untuk itu anak-anak yang kami sebelum melangkah semua, Tuhan campur tangan hari ini sampai selesainya. Mereka pulang dengan selamat karena pimpinanmu, pertolonganmu. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kakak di sini bisa naik, Kak? Ada 8 atau 10 orang, Kak? Jalan saja, lebih aman toh di situ sampai. Ya, kita mulai dari titik awal, dari Wamena, dari titik ketinggian 1700 menuju ke titik kedua di Danau Habema dengan ketinggian 3200 dengan menempuh jarak waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jalan ini dia mulai dapat digunakan mulai dari tahun 2013. Sedangkan sebelumnya untuk menempuh jarak perjalanan ke Danau Habema memakan waktu bisa berhari-hari dengan cara berjalan kaki. Kita koordinasi dengan pos Satgas di sini karena kita izin lewat masuk sedikit ke daerah merah di sana di Danau Habema. Jadi harus ada koordinasi ke pos Ngapulu namanya. Mereka memberikan izin kita lewat.
kita mulai start pendakian dari sini. Ini kita akan menyeberangi namanya Lembah Oren sebelah sana atau disebutnya Wamena Lemo. Itu perjalanan sekitar 4-5 jam ke camp pertama, itu camp Wamena Lemo. Perjalanan ini itu tidak lain adalah pemandangan padang rumput dan lumut gitu ya, yang isinya itu dan tanahnya itu lembek sekali dan berisi banyak air gitu ya, mirip rawa-rawa lah sebenarnya. Yang bikin sulit perjalanan itu adalah airnya dan dinginnya tanah yang kita injak itu sebenarnya. Untuk perjalanan menuju base camp pertama ini, medan yang kita lalui itu kayak tanah gambut gitu loh, persis mirip kayak di Kalimantan mungkin ya. Jadi tanahnya lembut, berair, terus kalau diinjak itu bisa rada ambles ke dalam. Kita mulai perjalanan dari Habema itu sekitar jam 12 siang, kemudian kita sampai di Wamena Lemo itu sekitar jam 4 sore, 4 atau 5 sore lah. Sebelum kita melakukan perjalanan ke Trikora ini, sebenarnya saya udah banyak searching gitu ya, udah banyak searching dari Google atau dari teman-teman yang udah pernah mendaki sebelumnya. Dan nggak lain adalah pemandangan itu adalah ternyata lebih bagus dari yang diceritakan gitu loh. Puncak Trikora merupakan pegunungan besar di pegunungan tengah Papua dan memiliki medan yang cukup kompleks dari mulai gunung hutan sampai tebing-tebing. Bahkan di beberapa sudut di puncak Trikora memiliki bentukan-bentukan morfologi alam yang sangat luar biasa. IBEK merasa terpanggil karena selama ini puncak Trikora belum banyak terekspos ke beberapa pendaki ataupun pemanjat di Indonesia bahkan dunia. Ada beberapa teman kita yang pernah melakukan rintisan jalur di puncak Trikora ini, dan IBEK akan melengkapi beberapa prestasi teman-teman kita dari Jakarta, dari Bandung, membuat jalur direct ke puncak sejatinya Trikora. Trikora ini memang salah satunya buat latihan kita gitu ya, latihan buat teman-teman IBEX untuk kita persiapan gitu menuju di manjat di Trenggo Tower gitu, yang startnya memang lebih tinggi dari sinilah. Dari camp pertama dari Wamena Lemo, kita melakukan perjalanan kurang lebih 11 jam dengan medan bervariasi ya. Ada medan batu, ada bukitan, ada juga kita melewati gambut-gambut yang ada lumpur dan airnya. Medannya cukup sulit dan cukup berat, apalagi dengan kita membawa beban kurang lebih per orangnya itu dari 20 sampai 27 kg itu yang kita yang kita pikul, yang kita bawa gitu untuk setiap orang. Lalu kita juga ditemani kurang lebih ada 6 porter dari kita yang membawa kurang lebih bebannya juga sama dari 20 sampai 30 kg untuk per orangnya membawa beban sampai titik ke Gua Somala. Sebentar kita di perjalanannya aja, sebentar baru kita menuju ke Goa lagi. Goa baru besok kita antar sampai di jalan, baru teman-teman naik di Gunung Trikora. Di antara pelana itu tuh Trikoranya tuh bos masih jauh. Jadi kita nanti lewat itu lembahan itu loh. Pelana lah ya, pelana antara bukit itu sama bukit itu, terus jalan lagi. Nah kita ngecamp di situ dulu, nanti itu di Goa Somala. Nah habis itu baru kita besok jalan lagi lanjut 1 harian, baru deh di Lembah Rungkat bos. Perjalanan sejauh kakak, ayo di situ modal. Untuk di perjalanan kedua ini kita sangat berat, apalagi dengan ketinggian yang bertambah ya, dari kurang lebih 3.400 sampai ke Gua Somala itu kurang lebih di 3.800-an. Jadi beban kita semakin menambah karena ya cuaca pertama itu cuacanya cukup bervariasi antara hujan, angin yang dingin, terus juga ada juga kabut seperti itu. Jadi menambah beban, menambah berat juga saat perjalanan kita.
Saya melihat porter yang sangat luar biasa untuk perjalanan kita ini. Yang pertama, saya melihat sangat bervariasi lagi, apalagi ada satu orang porter yang perempuan yang sangat luar biasa. Lalu mereka juga memakai alas kaki yang seadanya. Mereka bahkan ada yang tidak memakai alas kaki. Aku pertama kali manjat di Trikora ini gitu ya, dari sebenarnya nggak pernah ada dalam pikiran gitu loh sebenarnya. Jadi itu kayak gimana ya? Dia challenge banget gitu loh, challenge banget antara anjir saya mampu nggak ini ya gitu. Sementara kita baru di bawah aja ini udah dingin banget gitu loh ya. Gimana caranya kita mau manjat, bawa bor lagi, bawa pengaman sisip, bawa tali gitu ke atas tuh ya. Biasanya kita tadi ngelewati lumayan luas jalur rawa ya, lumayan nguras tenaga untuk di kaki gitu, karena pijakan aja nggak stabil gitu, dia agak lentur-lentur gitulah. Oke. Kita sekarang perjalanan dari Camp Gua Somala menuju ke Camp Danau Gantung. Perjalanannya epic, bagus pemandangannya, banyak air terjun, savana, keren pokoknya, luar biasa. Oke, hari ini kita akan menuju Camp Danau Gantung di atas. Kita melewati celah di pinggir air terjun, langsung berjalan sekitar 1 jam ke camp high camp, terus agak direct ke atas ke ke Camp Danau Gantung. Itu perjalanan sekitar 3 jam. Itu puncak palsu bos yang di belakang gunung itu aja udah jauh banget ya. Kita itu mau manjat di belakangnya lagi. Tuh, belah itu Ajik tuh. Bukannya bagong. Jadi kita ikut itu kan, masuk ke celah lu. Iya, kelihatan. Nah, celah itu di balik kita tuh dia. Jadi kita ngelewatin yang ini nih, yang depan ini nih. Oh, yang atas yang hitam itu yang gelap ya. Iya. Nah, kita di belakangnya sana. Belakang sana tuh dia ada celah. Celah baru kita masuk ke punggungan sana. Oh, berarti beda ya ini sama itu ya, beda. Oke, beda dinding. Oke. Jadi puncak ini nih yang putih pertama. Ya. Nah, ini ya satu ini ya. Nah, di balik itu tebing yang hitam. Iya. Beda patahan. Mata bor kita bos, yang 8 cuma 1. Iya bos, lagi manjat bos. Ajib, kamu ngapain di sini? Lagi ini mau masang lifeline buat bantu pendaki-pendaki lain yang naik. Talinya lagi dibawa Kang Yan, nanti pasang tambatan 3 baru bisa dipakai talinya. Lifeline dulu, safety line soalnya tanjakannya tuh kurang banget, kalau jatuh langsung jatuh ke bawah. Jadi kita pasang lifeline dulu. Udah kuat lah 7 cm itu ya, 2 ton adalah bakalan kepake semua di atas. Nanti baru kita pulang. Jadi tali ini ditinggal ya, Dan? Ditinggal. Kenapa ditinggal? Jadi kita ini ngebantu buat teman-teman yang lain kalau misalnya mau ngedaki Trikora itu jadinya lebih mudah dan safety tentunya. Setelah 2 hari perjalanan, akhirnya kita sampai di camp terakhir. Nanti di situ base campnya. Terus puncak Trikora sejatinya yang paling kiri, puncak bayangannya yang tengah. Dan ya kira-kira sampai ke base campnya sejaman lagi kurang lebih. Mantap.
selama perjalanan sebenarnya tebingnya nggak kelihatan gitu ya. Jadi perjalanan di hari ketiga nih baru kelihatan tebingnya. Nah, dan itu tebingnya ternyata wow, tinggi banget gitu, dan itu menjulur dari timur ke barat itu panjang banget. Itu ada sekitar 2,5 kilometer kalau nggak salah prediksi saya tuh. Kita udah di Danau Lembah Gantung, merupakan camp terakhir kita. Terus kita ketemu puing-puing di bekas pesawat. Kita cepat cari tahu dia diisi berapa, cuman akhirnya nggak dapet juga ya tahun kapan, cuman diperkirakan ini pesawat itu, ada informasi itu tuh dia perjalanan dari Amerika mau ke Australia gitu. Kalau kebaliknya terus dia nabrak di kecelakaan di sekitar Trikora sini. Itu bangkai yang lainnya sudah tidak ada karena dihancur. Ini saya tinggal ini baling-baling depan sama mungkin dia perkirakan kayak bagian dari pesawat, sebenarnya nggak tahu pastinya apa. Nggak boleh. Itu macam begini. Ini dia. Balik-baliknya. Sekat berat. Oke, kita pasang lagi sini. Ini sebagai petanda juga. Untuk menentukan mana jalur pemanjatannya dan menentukan mana titik puncak tebing itu yang paling sulit sebenarnya. Nah, aku itu cuma bisa menginterpretasi dari gambar foto yang pernah diambil dari tahun 83 dan foto satelit. Nah, ini kalau dari petanya Ian ini puncak palsu itu di depan kita ini. Tapi memang dia kelihatan paling tinggi kalau kita dari base camp itu. Dari sini juga masih kelihatan lebih tinggi daripada puncak sejati. Nah, kalau puncak sejatinya itu masih di sana tuh, kira-kira kita dari sini tuh 900 meter lagi lah ke dasarnya lah. Nggak nyampe sih sebenarnya, cuman kalau dasarnya banget di sana 900, cuman paling kita ngebase-nya di situ tuh di dekat rumput itu. Iya, kita nyari titik awal pemanjatan dulu ini, Bos. Nyari titik awal pemanjatan yang paling santuy, tapi langsung direct ke puncak. Daripada kita harus lewat sana tuh. Aduh. Wais. Untuk peluang memanjat tebing Trikora itu sangat memungkinkan karena pertama pemanjatnya kebetulan ya saya kenal juga, terus tahu keahliannya, tahu skillnya, tahu pengetahuannya, sangat layak harusnya mereka dan sangat bisa untuk bisa manjat di sini di tebing Trikora. Nah, dari situ aku bisa menentukan nih di mana nih base camp kita nih, di mana base camp kita supaya kita lebih dekat ke titik pemanjatan, lalu kemudian menentukan dari mana start pemanjatan. Nah, kemudian menentukan jalur pemanjatan ke arah mana sehingga menuju ke puncak itu paling dekat sekali. Nah, dan akhirnya itu kita lakukan dan top pemanjatan kita itu nggak jauh banget dari puncak. Kita pada saat di direct camp atau camp IBEX ini yang persis berada di bawah jalur direct untuk ke tebing puncak sejati, puncak Trikora, kita terkendala beberapa hari oleh cuaca. Apalagi cuacanya antara hujan, ada pun panas itu hanya beberapa jam saja untuk setiap harinya gitu. Sekarang kita di base camp IBEX. Tadi kita melakukan perjalanan dari base camp Danau Gantung dan kita akan melakukan mungkin besok pemanjatan direct langsung. Dan sekarang kita persiapan untuk makan siang terlebih dahulu. Kondisi cuaca hujan dan sangat dingin. Rencana pemanjatan jalur direct tidak sesuai rencana. Dari rencana awal mungkin kita selesai beberapa hari, tapi kenyataan di lapangan, kondisi di lapangan tidak seperti itu. Cuaca beberapa hari ini terus diguyur hujan, akhirnya kita harus menunggu untuk mengisi kegiatan-kegiatan. Kita menunggu cuaca cerah ya, kita memasak, main kartu, bahkan sharing-sharing tentang dunia pendakian, pemanjatan. Nama di kayak kaos jika pemain bola Indofood jadi nih Persib.
membuat air hangat, membuat teh, membuat kopi. Lalu kita juga sesekali merencanakan untuk beberapa hari ke depan untuk melakukan setting untuk melakukan perencanaan pendakian yang berikutnya gitu. Setelah kita melakukan beberapa hari kita memindahkan barang dari base camp Taman Gantung ke base camp directnya atau base campnya IBEX untuk melakukan pemanjatan direct ini. Nah, hari pertama pemanjatan itu pada waktu kita ngeliat cuaca nih, oh hari ini cerah. Nah, kita langsung melakukan pemanjatan, kita langsung bersiap-siap. Nah, dari base camp itu nggak terlalu jauh lah perjalanan, kira-kira 600 sampai 700 meter menuju start pemanjatan. Nah, itu membutuhkan, tapi karena nanjak ya, jadi membutuhkan sekitar 1 jam perjalanan. Kemudian kita langsung bersiap-siap, aku dan teman-teman yang lain, Najib, Ba'a dan Dery gitu ya. Kita langsung membagi peran. Ya, hari ini kita mau mulai pemanjatan. Titik awal pemanjatannya dari sini. Yang lead pertama ada Bang Freden. Mungkin ini di ketinggian 4.400. Ini jalurnya, Bos. Nah, habis itu langsung kita start pemanjatan itu ada di jam 9. Kita langsung ngelik ke pit 1. Santai, Bos. Nah. Pit 1 sudah terpasang, sudah aman. Yang saya rasakan dari awal tim mulai memanjat itu pertama kagum ya dengan teman-teman IBEX yang lain, karena sedikit gak percaya juga gitu kita bisa sampai di titik start pemanjatan yang itu ketinggiannya itu ada di sekitar 4.400 mdpl. Jadi speechless sih awalnya, wah ini kita akan memulai pemanjatan nih. Sementara kondisi badan saya sendiri pun nggak kuat gitu menahan dingin. Sementara gear yang kita gunakan pun seadanya lah. Saya di sana menjadi tim support. Tugasnya itu untuk membantu teman-teman dalam memanjat. Jadi saya membawakan semua peralatan yang dibutuhkan dalam pemanjatan seperti tali, lalu air minum, air hangat, parafin untuk menghangatkan dan lain sebagainya. Yang paling ribet itu karena saya jadi tim support ya. Saya bawa tali 2 sama tas yang isinya air, matabor, hanger, sama apa-apa tuh jadi lumayan berat lah. Kalau di kilo-kilo mungkin sekitar 15 kiloan. Kemudian di situ itu hari udah mulai mendung itu belum ada siang, mungkinnya paling jam 11, jam 12 gitu. Nah, habis itu kita langsung aku masih memaksakan diri untuk sampai ke pitch 5. Nah, di pitch 5, nah ini hujan udah makin parah nih. udah makin dingin kan ya. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk turun. Kita memutuskan untuk turun dan melanjutkan besok paginya. Sebenarnya ide dari beberapa teman di IBEX, karena si Papua memiliki karakteristik yang mirip-mirip dengan tujuan kita di gua besar terbesar dunia itu di Karakoram. Ini merupakan gugusan pegunungan yang sangat besar, mirip-mirip dengan di sana. Terus ada perjalanan panjang long distance yang jika disimulasikan kita mirip-mirip perjalanan ke Karakoram, membutuhkan waktu beberapa hari bahkan berminggu-minggu.
Jadi hari ini target kita itu puncak. Kalau bisa kita ke puncak itu secepat mungkin. Dan tetap memperhatikan safety. Karena kalau kita nggak hari ini muncak, itu ada kemungkinan kita itu besok hujan lagi dan kita itu baru bisa manjat lagi tuh mungkin lusa atau 3 hari lagi lah gitu. Jadi tetap semangat dan ke puncak sebelum jam 1 siang. Halo Basecamp Bandung, monitor. Ya, kabar kami baik. Hari ini cerah, hari ini penentuan buat kami menentukan. Ya hari ini menentukan jalur ke puncak. Tim pemanjat sudah siap-siap. Mohon doanya dan dukungan semuanya agar tim pemanjat melakukan pemanjatan dengan lancar, diberikan keselamatan dan cuaca tetap cerah sampai akhir. Ibex Bingo! Najib kenapa kalau Aing ngeliat dia setelannya kayak gelandangan aja. Kan sama mas, yang penting sampai mas aja. Tapi saya robek itu masih robek gaul lah gitu kan. Kita mulai dari naik lagi dulu trekking sampai titik start, kemudian ascending sampai pitch 5. Di pitch 5 itu kita mulai pemanjatan untuk ke pitch 6. Nah, di situ tuh langsung hujan. Nah, di situ itu udah mulai terasa paling fana itu, dan hujan itu ya kerikil-kerikil es gitu loh. Untungnya di pitch 6 itu aku menemukan cerukan gitu loh. Jadi ya udah kita di cerukan ini aja pitch 6-nya. Kira-kira ada 60 meter lah dari stasiun pitch 5 ke stasiun pitch 6 itu. Jadi di pitch 7 tuh seperti dalam mimpi lah saya itu. Merasakan bagaimana memanjat, terus saya lagi ascending nih, turun salju, hujan es, salju, dan itu tuh udah mau nyerah lah. Wah ya kumaha maksudnya anjing, ya enggak, ini udah di luar batas lah. Tangan saya udah hampir gak kerasa, tapi bagaimana lagi, saya harus ke atas karena teman-teman menunggu saya. Kita berhenti sebentar nih menghangatkan badan, nunggu cuaca agak lebih membaik lagi. Nah ternyata bukan cuaca yang makin membaik nih. Butiran-butiran esnya ini kemudian disambungin lagi nih, datang nih sama butiran-butiran salju nih yang lebih lembut gitu turunnya nih. Nah itu udah nggak kebayang lagi tuh. Tangan itu sama kaki itu, ujung kaki itu udah kayak kerasa tusuk jarum tuh. Nah kemudian ada cerah sebentar saja itu ya, kira-kira berapa ya, 15 menit mungkin ya, atau 5 menit gitu. Nah itu aku langsung lanjutin pemanjatan buat ke pitch 7 nih. Nah baru mau memasang hanger pertama. Nah terus aku mau melanjutin pemanjatan. Karena salah nginjak, yang aku injak itu adalah kerikil-kerikil es. Akhirnya langsung kepleset di situ. Lumayan itu bikin semangat sedikit, ya sedikit terganggu lah gitu ya sama keadaan cuaca tuh. Untuk melakukan pemanjatan di atas ketinggian 4000, sebenarnya kita tuh membutuhkan peralatan tambahan yang lain gitu ya. Misalnya down jacket, terus windproof gitu ya, supaya manjat itu lebih nyaman gitu loh sebenarnya itu. Cuman karena kita nggak punya itu gitu dan terbatas gitu ya, cuman beralaskan base layer sama windproof doang gitu ya. Ternyata kita bisa juga gitu ya, tapi ya sedikit kelelahan akhirnya gitu ya. Lelah kita itu gara-gara lelah manjat dan lelah melawan dingin sebenarnya. Ini mungkin pengalaman pertama yang ngebilai orang yang ngelit di ketinggian dengan cuaca dingin gitu. Jadi sebenarnya takut juga saat ngebilai itu, khawatir si leader ini jatuh tiba-tiba atau terpleset gitu, karena ya medannya kan basah, licin, terus dingin gitu. Jadi lebih lebih was-was aja gitu ketika memegang tali, terus fokus ke si leadernya tuh lebih dari kayak manjat biasa lah gitu. Ini tuh karena cuacanya ekstrim, jadi nggak kelihatan sama sekali, terus kadang juga si leadernya ketutup sama kabut, jadi ya benar-benar fokus untuk ngulur tali sama poolnya tuh lebih dari yang biasa lah gitu. Menyerah sih hampir di pitch 7.
Saya sih sempat mikir nyerah itu di pitch 7. Waktu dari udah naik, saya mau naik, pas baru naik 2 meter tuh salju tuh udah datang lagi. Nah pas udah aku pegang batu terakhir gitu dan udah nggak ada lagi yang lebih tinggi batu dari situ gitu ya udah berarti di sini nih puncaknya gitu loh, puncak jalur ini. Aku bikin pasang fix rope, langsung aku suruh Der aman, Der naik gitu. Derry naik. Pas aku dengar jawaban Derry itu oke, kata dia, ya udah aku langsung ngelepas pengaman, langsung jalan menuju puncak tuh sekitar 20 meter. Ya itu sedikit terharu sebenarnya, bukan karena susahnya jalurnya sebenarnya, cuman gara-gara menangnya aku akhirnya ngelawan dingin ini gitu loh. Di saat sampai puncak, perasaannya ya percaya nggak percaya sebenarnya. Saya bangga sekali menjadi bagian dari tim ini, karena ya seakan-akan saya tuh melawan ketidakmungkinan. Sangat bangga menjadi bagian dari tim Ibex yang mencatatkan sejarah baru dalam pemanjatan tebing di Indonesia, karena akhirnya jalur ini, pemanjatan ini bisa direalisasikan oleh pemuda-pemuda dari Indonesia, bukan dari luar negeri, tapi pemuda-pemuda Indonesia. Puncak Trikora, jalur direct pertama yang dibuat oleh Indonesia Big Wall Expedition.